Alladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah kan gitu. Jadi memang Islam ini kalau kata Kang Seno kemarin menjembatani, membatasi untuk Islam ini jadi pembatas-pembatas untuk bagaimana si umat muslim ini bisa menyeluruh masuk ke dalam ajaran Islam itu tadi, mengamalkan segala ajaran-ajarannya. Ya. Nah, jadi karena Nabi Muhammad pun ya telah menyampaikan seperti itu. Jadi karena Islam ini sebenarnya rahmatan lil alamin, jadi sampai sedetail ini menerangkan saling menasehati itu. Nah, yang kita harus tanamkan sekarang, kita jangan lelah ketika menasehati orang gitu. Ketika teman kita atau saudara kita melakukan kesalahan kan biasanya kita cuek, kebanyakan lah untuk saat ini. Beda dengan yang ya mungkin kalau dulu media sosial tidak se booming sekarang, bukan, bahkan dulu mah tidak ada ya media sosial, yang mungkin tawasaubil haknya lebih kencang dibanding kalau sekarang kan terkesan lebih cuek. Ya kadang-kadang kita ngumpul pun apa yang dipegang kita nggak pernah nanya permasalahan teman juga apa kan gitu. Jadi kalau dulu kan kita sampai nanya, mungkin ada beberapa tolong dong nasihatin gitu kan, ada kan sampai begitu sama gurunya, tolong dong nasihatin saya mau nikah misalnya gitu kan, ada sampai seperti itu kayak gitu. Jadi sangke ya iya harusnya. Jadi ini sebenarnya apa sih, bentuk Islam itu sangat mencintai sesamanya kayak gitu kan. Kalau kita nggak pernah menasehati, berarti kan kesannya cuek-cuek aja kayak gitu. Jadi ini hal yang terkecil pun diatur sama Islam, dan kita dan udah ada di ayat Al-Qur'annya pun sudah jelas kita harus saling menyerukan kepada kebaikan. Untuk apa? Agar kita sama-sama nanti biar bisa masuk surga bareng-bareng kayak gitu kan. Kayak gitu, untuk saling menasihatinya gitu. Jadi ini dari segi pemahamannya, dan di sini yang dituliskan dan pemahaman apa sih kandungan hadis yang ini yang saya pahami seperti ini. Dan ada di bawahnya ada tambahan ayat Quran, bisa dibuka nanti kalau memang dibutuhkan. Dan sebenarnya sih ini memang sebenarnya masuk banget dalam keadaan sekarang. Kalau keadaan sekarang kan terkesan anak-anak muda cuek dengan masalah-masalah terkini kayak gitu. Padahal kita harus peka juga terhadap lingkungan sekitar kita. Peka di sini bukan di sini bahasanya kan nasihat, tapi apa yang kita pahami, apa yang kita bisa, misalnya kita punya ilmu sedikit kan ada itu baligu ani walau ayat katanya kan, sampaikan walaupun satu ayat kayak gitu, sampai sedetail itu kan. Berarti Islam itu memang mengajarkan secara kafah sebenarnya, tinggal bagaimana kita nggak mau mendalami ajaran itu tadi itu sendiri. Nah, mungkin dari proses inilah kita mudah-mudahan bisa bertambah ilmu kita, bisa mendalami lagi Islam secara kafah. Mungkin yang menilai kafah bukan perorangan, yang mungkin Allah sendiri yang bisa, Allah lah yang bisa menilai kita sudah kafah atau belum. Tapi kita mudah-mudahan berusaha untuk menjadi masuk ke Islam yang secara kafah kayak gitu. Tapi kan jelas seruannya pertama apa kan di dalam ayat Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu, nah gitu kan, wahai orang-orang yang merasa beriman. Berarti kan ketika kita beriman, ini adalah kewajiban kita menyerukan kepada kebaikan, menasihati sesama ketika ada kesalahan itu, sampai sedetail itu. Berarti yang kalau kata disampaikan kata yang kemarin, ketika kita mendalami Islam itu kita kayak di lautan kan, ke pinggir cetek, lama-lama tambah dalam kita tuh udah nggak ada apa-apanya ketika kita belajar ilmu Islam itu. Makanya ketika kita berislam itu memang harus berilmu juga, jangan cuma ketika Islam merasa cukup dengan keislamannya ya, kita juga merasa haus dengan ilmu itu tadi gitu. Mungkin dari hadis ini kita saya cukup mungkin menyampaikan cukup sekian.
Mungkin kalau ada diskusi ya, jangan tanya jawab karena saya juga nggak jawabin. Jangan tanya jawab. Baru mau nanya. Iya. Jadi Udah di plot dulu. ya kita diskusi aja. Udah tutup jadi. Lah kita tuh. Ya jadi ini yang sepemahaman saya ketika Boleh itu nanya. gitu ya. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Silakan kalau ada sesi selanjutnya. Iya. Boleh Bangga? Boleh Pak Trimi, jadi ada yang diangkat berkaitan dengan nasihat ya. Nasihat. Ada persoalan yang rumit sebenarnya yang sampai saat ini saya lihat belum ada jawaban yang menarik yang mampu menjembatani antara beberapa orang yang Islam juga ketika mengatakan bahwa dikit-dikit agama. Jadi ketika kita menyampaikan itu jangan bawa agama, kita di dunia, kita hidupnya di dunia. Demikian juga stigma mengatakan bahwa mabok agama. Iya. Itu para ustadz harusnya ada memberikan penjelasan, apalagi anak-anak yang muda sekarang ya. Iya. Secara akidah itu udah mulai luntur kalau menurut saya, kelihatannya kan udah. Ketika ada temannya tadi sampai ada temannya yang melenceng sedikit, aku udah enak tuan nafsi. Iya. Kan akhirnya ketika bicara nafsi, hukum yang tadi disampaikan bahwa kita harus saling menasihati itu udah jadi nggak enak, apalagi dikaitkan lagi dengan yang dimiliki dan bahwa agama deh, agama itu pribadi. Nah itu juga ketika kita berdakwah itu juga kita harus kokoh dulu nih. Jadi hal-hal seperti itu harus dikembalikan lagi bahwa memang agama itu fungsinya untuk menegakkan kita hidup itu butuh agama, bukan agama butuh kita gitu. Itu sih ya, itu jadi cara memahami itu seperti apa gitu, mengajak kembali mereka yang mengatakan bahwa dikit-dikit jangan bawa agama deh, jangan mabuk agama deh. Iya. Kalau kembali kan kayak yang pacaran gitu Iya, kan. iya. Akhirnya kan kalau yang Islam kan yang banyak yang pacaran kan Islam. Iya. Tapi dia nggak berani mengatakan itu, nggak boleh. Iya. Menarik nih. Ya. Kalau di dalam Al-Quran kan perkataan itu banyak ya. Ada perkataan yang keras, perkataan yang lembut, ya kan. Dan kaulan lain kan, kaulan syadidan kan kayak gitu. Bahasanya kan Al-Quran gitu. Memang ketika kita memberi nasihat itu kita memang ada aturannya sih memang. Kita harus lihat kondisinya kan. Nah salah satunya contoh ketika Nabi ketika Nabi Muhammad itu melarang perintah Allah melalui nabinya melarang minuman keras. Jadi melarang minuman keras. Nah itu pun bertahap kan. Tadinya boleh tapi jangan sampai mabuk. Akhirnya ketika itu turunlah sampai semuanya akhirnya diharamkan semuanya. Nah itu proses sebenarnya. Nah kalau kita menghadapi perkembangan zaman saat ini terutama anak-anak muda yang tadi, memang sih kita harus mengembalikan dulu pemahamannya. Betul yang Bapak kasih, kita fondasinya harus kuat dulu nih. Memang sih ini sebagai tugas kita juga sebenarnya sebagai anak muda kan. Yang tadi kan kita mempunyai beban kan ya, walaupun baligu ani walau ayah kan gitu. Kita harus menyampaikan walaupun satu ayat. Tapi terkadang ya justru kadang-kadang ya kita pun ya yang lulusan pesantren kadang-kadang malu untuk menyampaikan itu yang saya rasakan Pak. Jadi kita nggak enakan akhirnya tidak berbicara apa-apa. tantangan dakwah. Nah itu tantangan dakwah juga. Tapi kita lihat juga realitanya. Ketika kita misalnya suatu tempat mabuk, lu jangan mabuk misalnya kan, haram gini-gini, akankah diterima? Tapi ada proses tahapan yang harus kita lewati kayak gitu. Nggak ujuk-ujuk kita mentang-mentang kita ibaratnya, kita pemahaman Islamnya ini nih. Tapi ketika itu langsung kita larang, diharamkan, itu pun nggak akan masuk seperti itu. Tapi Al-Quran pun memang menyampaikan seperti itu, jadi bertahap sebenarnya. Ada tahapan-tahapan yang memang harus kita perhatikan ketika menyampaikan sesuatu hal gitu. Apalagi berkenaan dengan agama, dan itu kan ibaratnya kalau bahasa sekarang sensitif ya agama itu.
Jadi kan ada sekarang tuh banyak orang-orang pinter pun yang ibaratnya menyamarkan agama. Ada yang gini kan, Tuhan kita sama, tujuannya pun sama ibaratnya. Nah itu kan aneh kan, orang pinter padahal ya, tapi menyamarkan. Padahal kan kita udah jelas agama yang diterima apa, Islam kan. Inna dina indallahi Islam. Jadi ada beberapa yang jadi disamarkan, dan tujuannya itu anak-anak muda gitu kan. Anak muda sendiri akhirnya tidak paham itu, dan akhirnya samar. Akhirnya tadi yang kata Bapak bilang, janganlah bawa-bawa agama. Ketika kita jangan bawa, padahal kan agama sendiri dibuat, agama Islam itu disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sudah kafah kan. Segala sampai slogan apa sih, pemuda itu hayatuna kuluha ibadah ya kan. Itu RG apa ya? Itu pemuda. Pemuda kan? Hayatuna kuluha ibadah. Kan berarti anak muslim qabla kulli saya. Itu RG ya? Ini mah RG ya? Itu kalau nggak salah. Parah. Sir, itu RG ya? Kalau nggak salah RG ya? Jadi dulu ini mantan ketua RG gimana nih? kalau nggak salah RG ya? Nah, jadi waktu dia hayatuna kuluha ibadah. Berarti kan OSIS. Jadi kalau jadi seluruh hibah itu Al-Qur'an kan. Kalau ini jadi seluruh hidup kita harus bernilai ibadah. Nah, sebenarnya dan ini pun sebenarnya saya sampaikan kepada murid-murid saya yang karena dia masih SMP, mana anak muda kayak teman-teman gitu. Oh iya. Aduh. Bahaya sih. Masya Allah. Ini nggak ada di menu nih. Masih Iya, apa enggak. lagi bang katanya di sini? Oh iya. Ini pun ya jadi PR saya juga. Saya pribadi pun memang melihat anak-anak muda sekarang terkesan cuek. Jadi saya satu membenahinya itu tadi, mengembalikan lagi ke Al-Quran. Jadi tujuan hidup kita buat apa sih? Yang gitu. Saya sih selalu membawa ayat Al-Qurannya gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya sih selalu membalikan itu. Jadi bagaimana kita memahami Islam? Bagaimana kalau kita mau beribadah, Islam pun tidak paham seperti itu. Dan kenyataan saat ini sampai saat ini pun anak muda, contoh yang paling hal mendasar adalah baca Qurannya masih pada berantakan. Kayak gitu, hal yang terkecil lah itu seperti itu. Bagaimana mau bisa memahami Islam baca Quran berantakan gitu. Bagaimana mau ngaji kan dia juga kayak gitu. Jadi hal-hal yang memang jadi PR kita bersama. Ya mungkin kita nanti kita bahas ini, maksudnya kita buat metodenya biar apa ya, biar yang di luar sana tuh ngeh gitu ya, dengan bagaimana watawasau bil haq watawasau bis sabri itu benar-benar harus dilaksanakan sebenarnya gitu. Jadi terkesan nanti tidak cuek gitu. Ketika tidak cuek berarti kan kita perhatian sama saudara kita kan gitu. Jadi memang kalau saya melihatnya memang harus satu, emang harus bertahap gitu. Dan ini ya jadi PR kita bersama ya, bukan satu orang dua orang kan gitu. Tapi memang betul yang kata Pak Tarimi, harusnya Ustadz pun harus udah membenahi itu tadi gitu. Jadi memang fondasinya dibenahi dulu ke anak-anak muda, baru kita bahas yang lain sih memang. Nah, salah satu sih tujuannya kenapa kita bahas hadis arba'in gitu Pak, ya karena ini kan yang paling dasar-dasar, insya Allah sih ini di kehidupan sehari-hari bisa dilakukan sebenarnya gitu dari dasar ini tadi. Dan memang di luar sana masih banyak PR kita ya. Jangankan jauh-jauh ya, di sekeliling keluarga kita pun memang ya beberapa pasti ada lah gitu yang perlu kita benahi dan perlu kita nasihati gitu. Terutama ya tadi, jangan tinggalin sholatnya, itu yang terpenting. Itu hal mendasar ya. Mungkin di saudara-saudara kita menganggap sholat itu enteng dan gampang ditinggalkan, itu udah hal di sekolah terutama. Karena saya ngajar, kelihatan anak-anak itu tuh bener kayaknya kepekaan terhadap Islam itu rendah sekali gitu ya. Karena untuk sholat aja itu benar-benar harus disuruh. Apalagi umur-umur yang anak-anak muda itu terkesan mereka nggak mau diatur kayak gitu ya. Itu memang ya ini PR kita bersama untuk selalu menyampaikan hal-hal yang baik dan menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang nanti insya Allah bisa bermanfaat buat kita sih, insya Allah gitu. Jadi, kalau saya sih melihatnya gitu Pak, ini dari kehidupan saya ngelihatnya gitu Pak. Jadi kalau saya pribadi pun kalau untuk menuntut harus begini-gini nggak bisa juga, karena memang kalau saya lihat kita prosesnya harus bertahap ya, harus bersinergi lah semuanya. Kalah ya dia udah lari. iya, kita masih tahap ya.
karena kalau saya lihat ini tinggal Islam udah tinggal melepas agama. Memang Pak, betul. Tinggal sedikit lagi Iya. bubar. Iya. Makanya Karena mereka Iya. yang udah seperti itu Sudah terkikis. udah terkikis. Dan menurut saya di pesantren juga sebenarnya dengan program takis itu supaya masih apa takis sendiri aja itu sudah saya memprediksi ya bisa takis apa setuju sih. Iya. Tapi secara akhlak secara akidah dia nggak kuat. Cuma udah hafal ini. dia udah banyak. Tapi bacaan apa artinya juga dia nggak hafal. Iya. Artinya kalau saya pribadi mendingan juz amma hafal sampai khatam, Tapi hafal mengamalkan artinya, juga. tapi mengamalkan gitu. Artinya kita tuh sekarang pelajaran itu tidak sampai ke akar. Kita nggak mulai dari akarnya dulu langsung. Coba lihat di sekolah-sekolah SD. Iya. Iya. Kalian aja jangan dipelajarin dulu aja, kalian udah matang baru matematika yang lebih dalam. Iya. Kelas 3 atau 4 udah faktor-faktor. Iya. Aduh, Udah ribet ya. Ribet itu udah kelas berapa gitu. Iya. Iya. Jadi kalau menurut saya kembali lagi harusnya agama itu adalah untuk mengikat kita di dunia, bukan Iya. kita yang butuh agama, bukan agama itu dipisah-pisah ke orang. Iya. Itu yang harusnya ya kembali lagi ada ustadznya itu juga Memang kembali. ya orang-orang pinternya pun kadang melencengkan itu Pak. Ya karena ini kalau kita ditarik lagi ya memang ini program Yahudi. Udah lama. Iya kayak gitu kan. Memang itu kan bagaimana Islam itu tidak berkembang kan gitu. Jadi ya acara-acara TV, media sosial sebenarnya kalau kita gunakan yang tidak bijak ya akan kikis juga keimanan kita. Iya karena kan sekarang kayak apalagi sekarang program yang kemarin Najwa Shihab kan ustadz-ustadz yang adem Iya. yang mungkin Yang bisa cuma itu doang. ya akhlakul karimah aja tidak Iya. Iya. masalah nahi mungkar nggak Iya. pertanyakan Iya. bahkan sampai yang lain nanya besar apa yang luas juga masih yang mereka agak kasar sedikit aja tidak diterima. Iya. Belum ini ya. Iya. Ya memang itu kan balik lagi ke kekuasaan ya Pak. Itu lagi. Kalau masalah pendidikan ya balik lagi ke kekuasaan. Siapa Nah yang itu megang? makanya kemarin yang waktu dulu ketika tahun 98 Iya. peristiwa reformasi itu kan apa namanya banyak ulama-ulama yang akan masuk ke dalam parlemen kita sendiri menentang mau ustadz itu urusannya masjid Iya. ini Dipisahin langsung ya. dipisahin dan kita ngikutin akhirnya kan yang masuk di dalam parlemen itu Islam yang Islam biasa Iya. akhirnya sekarang ketika muncul hal seperti ini kita baru mulai oh iya kita butuh politik kan dulu kenceng banget tuh HTI Iya. menolak demokrasi. Iya demokrasi dia kan sampai golput kan. Setelah dibubarkan baru berasa Pak. Nggak punya apa-apa yang udah tuh. Nggak punya kekuatan. Kalau sekarang saya lihat ada satu lagi nih ini kita udah di depan parlemen udah kalah nanti sekarang ada program itu NPR kan masyarakat tanpa riba. Riba itu kan berkaitan dengan semua yang pinjaman riba. Iya. Tapi ketika riba, mereka keluar dari bank, mereka tidak membuat bank yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi jadi tukang cilok, jadi tukang bakso dan Iya. macam-macam. Menurut memang betul mengalihkan riba. Tapi nanti 10 tahun lagi, kalau 10 tahun lagi, ketika umat Islam tidak ada di bank, yang ada orang-orang munafik pun, Iya. ketika nanti kita butuh bank, kita dipotong 20%, itu mau nggak mau begitu. Kita jadi robot. Kalau bank kita udah kalah, udah habis nih habisnya. Karena politik dan keuangan tuh nyangkut, udah bubar. Tapi justru memang saya hal-hal harus mengkritisi bahwa memang kayak MTR itu riba itu benar kita menentang Allah. Tapi apakah kita sudah menyiapkan ini Perangkat yang ya, siap kan untuk mereka dikasih Allah anugerah itu untuk bisa mampu mengelola keuangan. iya. Harusnya kan mereka membuat lagi tim keuangan gitu. Untuk mengcover yang tadi ya. Iya. Bahkan di pesantren anak saya waktu itu asal almarhum diajarin dilarang masuk akabri, dilarang sini. Saya marah saya bilang, kalau kamu keluar mereka umat Islam keluar dari akabri yang masuk Kristen, lu mau jadi apa? Kita ya 10 tahun lagi ini beberapa ustadz itu memang kembali ke Islam secara akhlak benar, tapi tidak memikirkan jangka panjangnya jadi apa. Dilarang. Iya, maksudnya dilarang itu mah politik, semua politik ini. Jarang pakai bank. Kan bank nggak boleh karena bank itu haram. Iya. Misalkan bahkan sebagai pegawai bank aja haram karena sebagai kan kalau di Al-Quran ada Lengkap. yang mencatat Yang mencatat kan Nah, masuk. segala ya. masuk, gitu. Itu sih, nah, itu harusnya ada beberapa itu counter kita juga tuh harus Iya.
Ada solusi lah ya. solusi. Karena nanti yang merasakan bukan umuran saya nih. Iya. Saya 10 paling 20 tahun lagi udah nggak ada. Tapi kalian yang masih muda-muda ini yang akan perjuangannya lebih berat. Iya. Karena pemikirannya kalau semua uang sudah pakai gesek, kita punya uang cuma ada di tulisan doang. Kita nggak punya fisik. Kamu bekerja, kamu mau beli mobil, kan tinggal online ya, terus transfer. Kita nggak pegang dulu tuh. Ketika nanti suatu bank tiba-tiba dia bilang betul, Iya. kita nggak ada udah habis. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, miskin langsung. Itu yang nggak dipikirin oleh mereka tuh. Coba contohnya kan kayak di tol, mereka punya duit 2 juta nih di cash, bisa nggak masuk tol? Iya. Karena ada ini kan. Itu. Jadi kita nanti kayak gitu. Kalau kita tidak di bank itu, walaupun MTR ini, tapi ketika kita mengeluarkan Islam kita keluar dari itu, bahwa itu riba keluar, memang bener ya. Tapi harus ke polanya nggak begitu. Ketika itu jadi, ya udah kita mau ngomong apa. Ketika dia memutuskan kayak sekarang di apa? Bank Syariah Indonesia kan sekarang semua di itu. Itu karyawannya yang saya itu. Jadi yang ditanggung itu cuma yang bekerja. Anak sama istri atau anak dengan suami udah enggak. Jadi yang bekerja aja ditanggung. Kalau dulu kan anak, istri, anak pertama, anak kedua. Ya, Bahkan dulu anak bapak saya sampai anak kelima, 4 masih ditanggung. Oh, sekarang anak kedua doang. Sekarang anak enggak. Oh, udah enggak. Hanya istrinya kayak kerja aja. Oh, iya. Itu kan parah. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu sih yang begitu-begitu. Riba haram. Nah, itu itu juga tuh. Makanya nasihatnya seperti apa. Jadi harus melek politik yang tadi bilang. Juga harus melek keuangan. Harus jadi pengusaha. Iya. Harus siap. Langsung mentornya. Bentar ya. Dengan mentornya Kalau langsung. enggak kita kalah dah. Iya. Jangan mikirin Cina kuasain ini kita proses marah Cina. Nggak ada urusan sama Cina. Cina kan ini bumi Allah juga. Kita jangan mikirin di Cina. Kita mati di mana kan nggak ditanya sama Allah. Wah, rehat matinya di Indonesia. Enggak kan? Ya. Kan di akhirat di kuburan ditanya itu nggak ditanya mati di mana. Ini makrobuk. Iya. Nah itu yang beberapa hal maksudnya yang muda-muda ini harus melek. Melek. Tidak hanya belajar seperti ini bagus, tapi harus ada target. Target kita apa nih? Minimal setiap orang 21 orang. Setiap tahun tambah satu. MLM itu level. Kalau kita bahas di sini aja, di sini bagus, tapi di lingkungan kita jelek, kita tetap nggak bisa ngapa-ngapain. Eksklusif gitu. Eksklusif memang. Kita yang harus membrok. Karena saya lihat di perjuangan Persis dari waktu saya SD sampai sekarang kan luar biasa. Tapi yang menikmati salah ketika kita sholat sholat Idul Adha di lapangan itu kita gerhana kita semua jadi. Ketika sampai sholat Idul Fitri itu berbeda, itu kita yang duluan tuh. Sebenarnya artinya kita yang belum memperjuangkan, tapi sekarang yang menikmati mereka. Kita nggak dihitung karena kita memang tidak membahas itu, tidak kuat di manajemen dakwahnya. Pokoknya kalau versi itu setelah dakwah udah selesai. Ya, tidak ada follow up lagi. Tidak ada follow up lagi. Seperti kata Pak Cepi kan, udah setahun dari samperin itu orang yang nyumbang-nyumbangnya kan. Bahkan kadang ada kekurangan Persis, ketika ada yang nyumbang banyak, nempel banget. Sebenarnya orang yang nyumbangnya cuma 1.000 tapi dicuekin, nggak dianggap. Cuma 1.000 doang. Iya. Tapi yang 1 juta tapi cuma sekali-sekali itu mah ditempel. Ya kan 1.000 kalau dari cuman hartanya cuma 10.000 Kan besar ya. sunnahnya kan ada sunnah bahwa Allah kan nggak lihat 1.000 aja, 1.000 dari 10.000, 1 juta dari 100 juta kan Nggak ada apa-apa. gedean yang 1.000 dari 110. Iya. Betul Kak. Itu yang banyak hal yang harus diperbaiki. Ya sebetulnya emang sudah ditulis di salah surat At-Tur. Di situ kan ada. Iya tadi.
dan tetaplah memberi peringatan Ya. karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang. Memang bagaimana cara memberi peringatannya saja Ya. metode teknis atau teknis lapangan. Memang dakwah Rasulullah kan tidak frontal, tapi dengan akhlak. Ya. Kalau saya sangat jarang ya Ustaz pelajari itu di sana kayak MTR atau tadi yang akhlak ya, soal pacaran. Jadi hanya beberapa ustaz aja yang concern gitu, tidak fokus bersama kita. Oh ini salah, ini. Nggak ada usaha juga karena pacaran nggak terlalu diharamkan. Harus ada metode standar sebetulnya. Memang di kan ada sudah mulai ya, dan sudah mulai ke arah sana untuk penggunaan dai. Dai ini ketika di pendidikan di lapangan dia punya standarisasi ketika dakwah di lapangan. Memang mengutamakan akhlak itu sangat penting. Ketika jangankan ini ada orang baru yang singgah ke wilayah kita, tapi kita tidak menyambut dengan baik, itu sebuah kesalahan. Tapi ketika disapa kemudian ditanya dirangkul, itu akan berbeda gitu. Si orang itu akan berbeda dengan kita. Ya ini yang jadi cabut ya, terutama ya saya pribadi Iya, pakai bersih. saya juga berada di Depok. Itu melihat Persis ya. Berada di mana itu dicari. Nah, akhirnya ketika mendapatkan satu lokasi, ini ada di sini. Ketika saya masuk itu sengaja saya tidak menampakkan diri saya, tapi silaturahim, silaturahim, tidak memperkenalkan diri saya, pengen tahu sampai di mana gitu akhlak yang mereka punya ketika ada tamu yang datang itu menyapa atau tidak gitu. Menyambut atau tidak. Ternyata tidak. Akhirnya saya yang memberanikan diri menjelaskan bahwa saya dari keluarga istri dari keluarga Persis karena satu ingin bergabung dengan dan mencari pengajian yang dimaui oleh Persis pada saat itu ya. Nah, ini sebuah kewajiban, tapi kita sudah mulai perbaiki. Sampai kan akhirnya pembinaan dilakukan di tiap-tiap PC. Tujuannya ke sana. Memberikan pemahaman kepada kader-kader yang ada di tingkat PC. Jadi kita bergerak lagi. Dakwah itu bukan cuma hanya membaca kitab, ya kan? Terus membawa, menerangkan tentang Al-Quran, tapi ada dakwah-dakwah yang lain yang bisa dirangkul. Ya, saya seperti futsal, ada seni, apa hal yang lain. Gitu sih. Tapi emang akhlak itu sangat penting. Zaman Rasulullah itu ketika Rasulullah memberikan akhlak yang baik, etika yang baik terhadap sahabat, kepada kaum masalah pada saat itu kan tertarik. Ternyata akhlaknya mulai berdagang. Gitu kan. Kalau saya sih lihat ini sebenarnya Persis itu bisa berkembang luas ya. Aku udah sekolah yang pesantren, tapi itu tidak diberdaya gunakan. Itu yang masih kurang. Seandainya misalnya ke SDIT Bina Ulati, itu ada siswa ada berapa? 500, 300. Kalau 300 itu bisa kita kelola. Jadi 300 orang berbeda wilayah itu tidak pernah kita tidak sentuh. Saya pernah menyampaikan, Ustaz tolong dong dengan 300 orang ini kita tidak kita kuat ekonomi bisa jalan, misalnya di beras di sini minyak di sini buat 300 liter kalau minyak deh orang kita beli di Indobos bisa lebih murah dari Indomaret. Itu yang benar. Saya cepat sampai Ustaz ngomong masa Ustaz jaga aduh wah ya saya bilang ya Pak bukan masalah dagang ya. Tapi bagaimana sekolah ini memberdaya memang dia makan itu memberdayakan juga ketika dia merasa bermanfaat kita bermanfaat untuk mereka bisa ketika kita ngajak ngaji itu gampang dakwah itu
Tapi kalau kita tidak dapat kayak itu kan ya datang nyamperin, nanyain, nggak bakal ditanya. nggak bakal ditanya. Betul. Dan kita ya itu tadi balik lagi kelemahan kita selalu lihat orangnya ini kelihatannya kaya nih, itu yang kita ketepin. Yang kecil enggak. Cuma saya di versi saya bilang ketika orang mau berinfak jangan dilihat uangnya. Ketika misalnya Rehan punya channel di bidang listrik, orang listrik, saya bisa ngasih tahu nih listriknya murah, kan di sini 10.000, saya bisa 5.000. Itu kan udah infak sebenarnya, bukan sekedar nilai uang, tapi informasi itu bermanfaat untuk kita lebih murah. Itu juga kan infak, tapi itu tidak dilihat. Harus ada. Terus yang kedua saya juga udah bilang, kalau kita mau undang orang, kenapa saya di sini agak Rehan saya ada nih. Ketika kita undang orang, mengajak di PSIS hampir rata-rata yang namanya rapat-rapat itu adalah datang itu adalah ujung-ujungnya sumbangan kan. Saya sumbangan nih, mau bangunan masjid, mau ini segala macam. Saya udah bilang, saya saranin, itu benar saya bilang. Tapi coba dong sekali-sekali atau setahun sekali undang mereka khusus makan-makan. Makanan juga nggak usah mikirin sumbangan. Berarti mengagungkan lagi, berarti Memuliakan nih. iya. Oh, jadi nggak menggambar pikir kalau undangan nih, rapat nih. Iya. Lagi ada pembangunan nih. Wah. Itu sebenarnya kecil kan? Iya. Tapi itu ada jalannya. Sampai akhirnya saya waktu sumbangan bentar-bentar kan saya di pers alhamdulillah saya bilang udah sumbangan namanya sumbangan pembangunan itu tidak hanya pembangunan SDGT, pembangunan masjid itu rutin tidak boleh dihapus. Jadi infak kita iuran itu tuh ada dana pembangunan ya abadi namanya. Jadi tetap terus jadi pembangunan jalan terus infak pembangunan apa ya apa saja pembangunan itu akan abadi itu selama ini pasti ada pembangunan. Nah hal-hal inilah yang harus dibangun oleh muda-muda ini penerusnya gitu. Karena hal-hal seperti itu kita harus mereka yang salafi bisa besar bangun sekolahan atau bangun masjid yang MM-an dalam waktu 6 bulan jadi mereka mengagungkan si benda itu yang menyumbang diagungkan dia dikasih sertifikat dikasih ini diajak nanti Pak ini ada program ini itu per persennya dikasih tahu. Kalau kita enggak hampir enggak coba tanya kemarin saya pernah nyumbang ke ACT aja, memang kayaknya kita diini banget. ya, Sampai di luar telepon, biasa gitu ya. iya benar. Sampai Pak, boleh tahu namanya nggak? Sampai bin-binnya nanti kita doakan. Karena kayak di telepon balik kayak cuma pengen nanya kabar aja kayak gitu. Tapi kita Hal kecil sebenarnya sih. iya, saya sampai di kata ini saya boleh nggak saya minta nomor telepon yang lain untuk kesempatan ini bisa saya sampaikan dakwah kita, infak kita di sini. Dia dibantu, sampai minta ke kita, nggak minta banyak-banyak, 5 orang atau 3 orang. Kalau Pak yang kasih, kalau yang bapak berkenan, nomornya kirim ke saya, nanti kita tolong. Kita pernah nggak begitu? Iya betul. Enggak. Kita cuma terus door to door. Saya sempat waktu itu katanya, itu di Johnson buka aja satu. Iya. Modal 2 juta dah sewa. Bulan itu baiknya. Iya, tapi nggak berani. Jadi dakwah itu tidak hanya ilmu, tapi ekonomi itu penting. Makanya selalu Banyak hal yang lain. dagangnya itu di saya. Kita kan berdagang dulu, mereka yang belayar. Bahkan mereka yang dakwah ke Indonesia itu bawa modal. Betul. Bikin masjid kan nggak mungkin orang Indonesia yang suruh bikin masjid. Kan dia bawa modal, bikin masjid duluan udah jadi separuh. Lalu mereka nyumbang. Itu yang maksudnya sebagai pendakwah jangan merasa saya gak enak nih dagang. Nah harusnya ketika ada di sana ada beberapa orang nih kita produksi kaos mereka minta tawarin ke ada jamaah mana nih ini tawarin ini kita produksi muslim loh ini teman kita dagang ada yang beli kan itu yang begitu Kolaborasinya harus Tapi memang pernah saya dipesankan gitu. Kan Aceh Bang jadi pengusaha ya pengusaha. ya Anak jadi ustadznya terus takbir nanti gitu. ya Keturunannya ustadz. ya Tapi tidak melepas atau tidak meninggalkan dakwah sebagai pengusaha. ya Bisa dilakukan sebagai pengusaha. Ya, usaha yang tekun
dakwah di situ. Ya. Anak mas sebagai ustadznya mengajarkan apa yang anak dapat. Iya itu benar. Kalau saya kan saya mintanya waktu itu, Pak Ustadz, nanti kan kita misalnya nih kayak minuman dulu ya, kuazam. Kan saya nawa ke Al-Maksud kan dulu kan, apa kuazam kan. Ya. Ustadz nggak dagang, cuma memperkenalkan. Kalau kita Produk sekarang punya punya produk. produk minuman loh. Kan dulu apa namanya, boykot produksi Israel. Tapi kan nggak dikasih tahu Apa aja ya? naon. Ustadz aja, iya, alternatifnya, iya. Ustaz juga men-endorse juga ya? Iya. Men-endorse segala Kalau macam. dia berdakwah, dia nggak usah ketika udah dakwah nanti nggak ngomong. Jadi dia ayah yang butuh 100 galon. Nah, jelas ya. Jadi biarkan nanti dari itu transfer lagi ke adat dia, ayah lebihan. Iya. Itu berdakwah. Betul. Bukan dakwah mah tetap dakwah, tapi kita mampu mengangkat ekonomi tetap. Bukan berarti si ustadznya dagang-dagang enggak, tapi memperkenalkan ini loh, program ini ekonomi. Karena kan di PSS itu ekonomi itu nggak berubah, cuma jual majalah kayak udah 20 tahun cuma jual majalah aneh-aneh. Ketika saya jual galon, ditanya cuma gini, Pak, dia mah kalau jualan tuh bisa, tapi kalau jual bapak diterima. Aduh. Berarti yang dibenahi adalah Pak cara pemikirannya Pak. Pola pikirnya. Makanya kalau ke atas kita kan sudah tidak mampu. Iya. Mending anak-anak muda ini Betul. mau berpikir luas gitu. Tapi saya setuju kalau begitu Ya kan Kak, kalau tadi itu mah wes lah. Tinggal generasinya ya. Saya setuju yang apa Nur Mata tadi yang Tapi kuasa masih Pak. Kalau sekarang kan karena produksi ke sekolahnya sepi, saya tutup dulu. Karena kan utama kan kemarin sekolah yang banyak. Karena